thousands of Indonesian and American troops began a two-week joint military exercise on Monday night that Washington said aims to advance regional cooperation in support of a free and open Asia-Pacific region. Take a look. 25 Agustus 2025. Ribuan prajurit dari belasan negara mendarat di Indonesia. Bukan sekadar latihan rutin, melainkan panggung strategis yang menegaskan posisi Indonesia di jantung Indo-Pasifik. Inilah Super Garuda Shield 2025, bukti nyata kepemimpinan Indonesia di kawasan. Namun, pertanyaan besarnya, seberapa besar kekuatan dan makna dari latihan ini? Skala latihan dan peserta. Super Garuda Shield 2025 berlangsung selama hampir 2 pekan, dari 25 Agustus hingga 3 September. Indonesia kembali menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dengan melibatkan sekitar 6.000 personel. Lebih dari 13 negara berpartisipasi aktif: Australia, Jepang, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Singapura, hingga Brasil. Dan tak kurang dari 11 negara lain hadir sebagai pengamat. Jika dibandingkan edisi 2024, jumlah pasukan memang sedikit berkurang, namun jumlah negara justru bertambah. Sebuah sinyal jelas bahwa semakin banyak negara melihat Indonesia sebagai pusat gravitasi latihan militer di kawasan. Alutsista dan kekuatan tempur. Latihan kali ini menghadirkan beragam alutsista canggih. Dari pihak Amerika, kapal logistik raksasa Cape Hudson sudah merapat di Lampung, membawa ratusan kontainer perlengkapan, kendaraan tempur hingga helikopter. Australia, sebagaimana tradisi sebelumnya, membawa tank Abrams. Sementara Indonesia menurunkan kapal pendarat amfibi, pesawat Hercules, kendaraan tempur marinir, artileri, kendaraan lapis baja, hingga sistem pertahanan udara modern. Semua ini diuji dalam skenario perang gabungan, bukan sekadar unjuk gigi, melainkan untuk memastikan interoperabilitas. Bagaimana pasukan dari negara yang berbeda bisa bertempur sebagai satu kesatuan. Manuver militer. Bagaimana dengan skenario latihan? Ada pendaratan amfibi di pantai, serangan udara dengan penerjun payung, hingga penguasaan lapangan udara strategis. Tak ketinggalan, simulasi pertempuran hutan tropis khas Indonesia. Puncaknya adalah Combined Arms Live Fire Exercise, serangan gabungan darat, laut, dan udara dengan penembakan langsung artileri dan helikopter tempur. Selain itu, ada juga latihan pos komando, penanggulangan bencana, hingga pertukaran keahlian antar perwira. Semua dirancang agar pasukan mampu beradaptasi di berbagai medan, dari hutan tropis, garis pantai, hingga perang modern lintas domain. Dimensi geopolitik. Namun, Super Garuda Shield bukan hanya soal senjata, ia adalah simbol geopolitik. Peter Hammond, kuasa usaha Amerika Serikat untuk Indonesia, menegaskan, latihan ini adalah bukti kepemimpinan Indonesia serta komitmennya terhadap perdamaian dan keamanan kawasan. Fakta bahwa semakin banyak negara ikut terlibat jelas bukan kebetulan. Australia, Jepang, Inggris, hingga Kanada hadir karena percaya Indonesia mampu memimpin kerjasama pertahanan Indo-Pasifik. Meski latihan ini bagian dari strategi besar Operation Pathways Amerika, Indonesia tetap berada di pusatnya. Sebagai tuan rumah, TNI lah yang mendapatkan manfaat terbesar, mulai dari pengalaman tempur, diplomasi pertahanan, hingga penguatan posisi strategis di kawasan. Dengan ribuan pasukan, alutsista canggih, dan dukungan puluhan negara, Super Garuda Shield 2025 jelas lebih dari sekadar latihan. Ia adalah panggung Indonesia
untuk menunjukkan kepemimpinan di Indo-Pasifik. Pertanyaannya, apakah latihan semacam ini cukup untuk meneguhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan penentu stabilitas kawasan, atau justru menjadi tantangan baru di tengah rivalitas global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.